Bunga majemuk adalah bunga yang akan diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode-periode sebelumnya. Bunga majemuk memiliki banyak variasi dan selalu berubah di setiap periodenya. Nah, seperti ini ilustrasinya. Misalkan terdapat bunga dan saldo. Bunganya adalah 5%, saldo awalnya adalah 1 juta rupiah. Nah, jika saldo ini kita bungakan, maka bunganya adalah 1 juta dikali 5 per 100, menghasilkan Rp50.000. Nah, sehingga saldonya sekarang menjadi Rp1.050.000. Nah, pada periode berikutnya, saldo ini akan dibungakan lagi sebesar 5%. Menjadi bunga yang kedua. 1.050.000 dikalikan dengan 5 per 100, menghasilkan Rp52.500. Nah, saldonya menjadi Rp1.102.500. Kemudian kita bungakan lagi pada periode ketiga, dikalikan dengan 5 per 100 lagi, menghasilkan Rp55.125. Nah, saldo akhirnya setelah 3 periode tersebut menjadi Rp1.155.625. Nah, seperti itu ilustrasi dari bunga majemuk. Nah, untuk menghitung bunga majemuk, kalian tidak perlu menghitung satu persatu setiap periodenya. Bisa menghitung satu persatu, namun nanti jika periode yang ditanyakan banyak, kalian akan menemui kesulitan atau mungkin kesabaran yang lebih. Jadi, kita punya suatu rumus untuk menentukan bunga majemuk, yaitu di sini MN dikalikan MO dikalikan 1 plus I pangkat N, di mana MN adalah nilai akhirnya atau saldo akhir kalau berdasarkan ilustrasi tadi, kemudian MO adalah modal awal, I adalah persen suku bunga majemuk, dan N adalah periode bunganya. Sekarang langsung kita bahas contoh permasalahannya. Nih di sini, Tika akan menyimpan uang sebesar 2 juta rupiah di Bank Mansion dengan suku bunga majemuk 12% per tahun. Hitung besarnya tabungan Tika setelah 8 tahun. Nah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahui agar mudah. Pertama, uang yang disimpan Tika adalah sebesar 2 juta rupiah. Jadi MO adalah 2 juta. I adalah bunganya, tadi di sini sudah diketahui suku bunga majemuk 12% per tahun, maka I-nya adalah 12% per tahun. Nah, di sini bunganya kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal supaya memudahkan perhitungan. 12% berarti 12 per 100 menghasilkan 0,12. Kemudian yang diketahui terakhir adalah tahunnya, periodenya, yaitu 8 tahun. Yang ditanyakan adalah besarnya tabungan setelah 8 tahun atau M8. Dijawab menggunakan rumus yang tadi, MN sama dengan MO dikali 1 plus I pangkat N. MN yang dicari adalah M8 sama dengan MO-nya tadi 2 juta dikalikan 1 tambah I 0,12 pangkatkan N8. Nah, di sini karena angkanya susah, kalian boleh menggunakan bantuan kalkulator. Nah, di sini ini 1 dengan 0,12 kita jumlahkan dulu, kemudian baru dipangkatkan dengan 8. Hasilnya adalah 2,476. Nah, di sini kita kesepakatan saja, kita ubah menjadi bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma. Jika lebih dari itu bisa dibulatkan. Menghasilkan 4.952.000. Jadi, besar tabungan Tika setelah 8 tahun adalah Rp4.952.000. Seperti itu. Contoh permasalahan yang kedua. Tabungan Tika saat ini adalah sebesar Rp14.616.000 di bank, yang memberikan suku bunga majemuk 16% per tahun. Hitung tabungan awal Tika jika telah menabung selama 6 tahun. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tabungan awal. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Tabungan Tika saat ini sebesar Rp14.616.000. Berarti M6, karena
tabungannya selama 6 tahun, M6 adalah Rp14.616.000. Kemudian, suku bunganya adalah 16%. I 16%, kita jadikan desimal, 16 per 100 menjadi 0,16. Kemudian, periodenya adalah 6 tahun. Nah, di sini tidak usah bingung, karena yang dicari adalah tabungan awal, maka kita mencari MO. Kita hanya perlu menggunakan rumus yang awal tadi. MN sama dengan MO dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, di sini rumusnya bisa kita konversi menjadi MO sama dengan MN dibagi 1 plus I pangkat N, karena yang dicari adalah MO. Kita masukkan saja angka-angkanya. MN-nya tadi, M6-nya adalah ini, 14.616.000 dibagi dengan 1 plus I pangkat N. 1 plus I-nya tadi 0,16, pangkat N-nya 6. Nah, kita hitung, dijumlahkan dulu 1,16, baru dipangkatkan 6. Berarti 14.616.000 dibagi 2,436. Nah, di sini dibulatkan lagi ya, menjadi 3 angka di belakang desimal. Terus kita bagi biasa, menghasilkan 6 juta rupiah unit double. Jadi, besarnya tabungan awal Tika adalah 6 juta rupiah. Sekarang adalah anuitas. Nah, anuitas ini apa? Anuitas adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, kalau kalian tahu angsuran atau kredit, biasanya kalian bilangnya. Nah, ini kita menggunakan sistem anuitas. Nah, perhitungannya menggunakan ini, A atau anuitas sama dengan M dikalikan I dibagi 1 kurangi 1 per 1 plus I pangkat N. Di mana A adalah anuitas yang dicari, M adalah jumlah awal, I suku bunga anuitas, dan N adalah periode anuitasnya atau periode angsurannya. Langsung ke contoh permasalahannya. Pika membeli sepatu seharga Rp500.000 di Shopee. Nah, ini yang sering kalian temui. Menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later. Bunga anuitas yang diberikan adalah sebesar 3% per bulan. Pika ingin membayar menggunakan jangka waktu 6 kali periode pelunasan atau per bulan. Nah, berapakah uang yang harus dibayar Pika setiap periodenya? Nah, kita bisa menggunakan rumus anuitas yang tadi. Kita tulis dulu apa yang diketahui. M-nya adalah 500.000, I-nya 3%, kita ubah jadi desimal lagi, jadi 0,03. Kemudian N-nya adalah 6. Nah, yang ditanyakan uang yang harus dibayar per bulan atau dicari anuitasnya. Kita jawab saja, A sama dengan M kali I per 1 kurangi 1 per 1 plus I pangkat N. Nah, kita masukkan satu-satu. M-nya tadi 500.000, I-nya 0,03. Per 1 dikurangi 1 per 1 plus I, 0,03 pangkat N-nya 6. Kita hitung yang bawah dulu, biar gampang. Tuh, kita jumlah menjadi 1,03, baru kita pangkatkan 6. Nah, kita pangkatkan 6, jadi 1,194. Kita bulatkan seperti tadi. Nah, di sini dicari dulu. 1 dibagi 1,194. Di sini menjadi 0,837, baru kita kurangkan dengan 1. Menghasilkan ini 0,163. Nah, baru 0,03-nya dibagi dengan 0,163. Nah, di sini harus teliti ya menghitungnya. Nah, 0,03 dibagi 0,163 hasilnya adalah 0,184. Nah, baru kita kalikan dengan 500.000. Hasilnya adalah 92.000. Jadi, uang yang harus dibayar Vika setiap periodenya adalah Rp92.000.